Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih konsisten dalam sebuah rutinitas intelektual yang pada malam hari ini dan pada malam hari ini juga saya sampaikan kajian ini dalam rangka menyambut Haul Cak Nur ya. Semoga apa yang kita niatkan ini, kajian pemikiran beliau, mudah-mudahan diberkahi apa yang beliau telah letakkan dalam semasa hidupnya. Pada malam ketiga telah saya katakan bahwa telah kita bahas tentang ikhtiar dan takdir, di mana ikhtiar itu adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan takdir. Justru takdir itu adalah puncak dari ikhtiar. Hasil dari sebuah ikhtiar, takdir, maka sangat sulit kita menerima ada sebuah penyerahan total, ada sebuah ketundukan total tanpa ada dibarengi oleh ikhtiar. Sedangkan ikhtiar itu berkaitan dengan sebuah garis kemerdekaan manusia ya. Jadi sehingga jika ikhtiar itu berkaitan dengan kemerdekaan manusia dan takdir itu adalah sebagai sebuah sunnatullah, maka kemerdekaan itu akan berakhir pada sunnatullah itu, atau kita katakan sebagai sebuah ketentuan Tuhan. Ketentuan Tuhan itu kan kita bisa melihat, misalnya langit dan bumi, matahari, bulan dan lain sebagainya, ajal, maut dan lain sebagainya. Itu kita bisa saksikan. Itu takdir yang itu adalah sebuah sunatullah, keharusan universal yang tidak mungkin kita tolak. Namun hal-hal itu dia bisa menjadi sebuah takdir yang mengaktifkan jiwa manusia ketika sunatullah itu dipahami dan dikehendaki dalam kesadarannya. Di sisi yang lain, dalam rumusan NDP berkaitan dengan sebuah konsekuensi dari sebuah tindakan ikhtiarnya. Karena NDP berkaitan dengan sebuah arah perjuangan, sebuah rumusan amal perbuatan, maka takdir itu adalah sesuatu hasil dari perbuatan-perbuatan yang diikhtiari, berarti kan? Perbuatan-perbuatan yang diikhtiari. Banyak hal yang kita berbuat tapi kita tidak ikhtiarkan. Tentu takdir yang demikian bukanlah yang kita maksud. Tapi takdir yang berdasarkan sebuah kemerdekaan, konstruksi kesadaran kemerdekaan dia yang dia rumuskan dalam sebuah nilai amal perbuatan. Nilai amal perbuatan itu berkaitan dengan sebuah perkembangan peradaban kebudayaan manusia. Oleh karena itu, sisi tawakal dalam ikhtiar dan takdir telah kita lihat bukan sebagai sebuah sikap yang pasif, tapi dia adalah sebuah sikap yang aktif dalam amal perbuatan kita berkaitan dengan ikhtiar. Oleh karena itu, sebuah ikhtiar yang kita lakukan sebagai relasi dengan bab 1 berkaitan dengan ketuhanan yang Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan yang mutlak di satu sisi, yang tidak terbatas, tidak terjangkau dalam artian pikiran-pikiran kita tentang kemutlakan itu bukanlah hal-hal yang mutlak. Di sisi yang lain bahwa kita juga punya fitrah tentang sebuah kemerdekaan ya, yang itu kita rumuskan dalam nilai ikhtiar amal perbuatan. Ada dua hal yang berkaitan dengan sesuatu yang tak terbatas itu. Satu berkaitan dengan al-haq, tujuan segala muasal alam semesta, bil khusus manusia. Maka untuk mencapai al-haq itu adalah berkaitan dengan sesuatu yang memang tidak tak terbatas juga. Dan itu adalah berkaitan dengan fitrah kemerdekaan. Jadi orang yang merdeka adalah orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai
tujuan dari kemerdekaan hidupnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah Dia awal, akhir, dan yang akan datang, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Maka kemerdekaan manusia, ikhtiar manusia, itu harus direlasikan oleh tujuan yang mutlak itu. Kita melepaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti kemutlakan, melepaskan Dia dalam relasi dengan kemanusiaan, yang ada kita menemukan sebuah kemandekan. Yang ada kita menemukan pada diri kita adalah sebuah ketidakbebasan. Jadi kemerdekaan dalam dunia Islam itu ada sebuah relasi kemerdekaan manusia dengan tauhid, dengan manusia. Sehingga kemerdekaan manusia adalah kemerdekaan yang tidak terbatas. Kalau kemerdekaan yang tidak terbatas itu nilainya ada pada amal perbuatan, maka amal perbuatan sebagai sebuah cita-cita kemanusiaan menyusun peradaban dan kebudayaan kita. Maka sebuah nilai-nilai ikhtiari, amal perbuatan itu adalah berkaitan dengan sebuah gerak yang terus-menerus tanpa akhir, sebagai tujuan kita mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tujuan kita yang mutlak. Di sisi yang lain ada kemerdekaan pada diri kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah relasi kemerdekaan adalah sebuah relasi kemerdekaan bukan tunduk tanpa ada kemerdekaan. Jadi kebebasan itu yang kita artikan sebagai sebuah kemerdekaan yang tanpa batas itu harus bermuara pada tujuan yang tak terbatas, dan itu adalah al-haq. Kalau kita menjadikan kemerdekaan itu di luar batas selain ketuhanan, maka kita akan menjadi budak dan kita tidak menemukan sebuah ruang kemerdekaan yang hakiki. Maka kemerdekaan pada sisi manusia yang tak terbatas itu, di sisi yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tujuan dari segala hidup peri kehidupan alam semesta. Maka kemerdekaan pada manusia berkaitan dengan al-haq yang tak terbatas itu. Dalam sebuah kemerdekaan itulah kita katakan karena dia berkaitan dengan kemanusiaan, maka dikatakan dia sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Cak Nur mengatakan seorang manusia merdeka ialah yang berketuhanan yang Maha Esa. Dalam arti bahwa berketuhanan yang Maha Esa itu adalah manusia-manusia yang merdeka. Manusia tauhid adalah manusia yang merdeka. Maka tidak mungkin sebuah penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dalam sebuah irisan kemerdekaan. Maka menyembah Allah itu menjadikan kita lebih merdeka, lebih bebas, lebih menemukan kemanusiaan kita. Maka antara Allah dan manusia dalam kemerdekaannya menemukan sebuah kehakikian kemerdekaan. Dengan begitu, maka ada sebuah keyakinan, kepercayaan atau keimanan pada diri manusia tentang sebuah nilai perbuatan yang dia letakkan. Ini berkaitan dengan sebuah kemerdekaan. Jadi kemerdekaan manusia itu adalah kemerdekaan tauhid. Maka kemerdekaan ini bernilai tauhid itu pada rumusan-rumusan amal itu dalam perbuatannya dia tidak bisa terdiri dari hanya sekelompok orang saja. Ini yang perlu kita tekankan, bahwa yang dimaksud dengan manusia tauhid, manusia yang memiliki kemerdekaan akan relasi dengan ketuhanan, dalam amal perbuatannya, perbuatan dia juga bernilai kemanusiaan.
manusia merdeka adalah manusia tauhid. Manusia tauhid dalam amal perbuatan itu berkaitan dengan sebuah tingkah laku, tindakan yang bersifat semesta. Tindakannya tidak bisa hanya diperuntukkan oleh agama tertentu. Tindakannya tidak hanya diperuntukkan oleh organisasi tertentu, namun tindakan manusia merdeka, manusia tauhid adalah tindakan yang tidak memiliki sekat-sekat atau sebuah klaster-klaster yang dia buat ataukah kelas sosial yang membuatnya. Karena apa? Karena tujuan kita adalah kebenaran. Sebagaimana dalam bahasa bab 1, Cak Nur mengatakan bahwa kebenaran dan kepalsuan pada realitas itu bercampur ya. Bercampur. Maka karena tindakan yang merdeka itu tidak berkaitan dengan suatu suku, ras, dan agama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala milik semesta, milik manusia, milik hewan, dan milik semua ciptaan yang Dia ciptakan. Maka tindakan yang manusiawi, tindakan tauhid manusia dengan asas kemerdekaan, kebebasan, objektivitas yang dia bangun dalam kesadarannya, itu adalah sebuah tindakan yang sifatnya semesta. Tindakan yang sifatnya semesta ini, selain satu sisi kita merelasikan diri kita dengan al-haq, di sisi yang lain bisa melahirkan sebuah tindakan-tindakan yang sifatnya universal dalam amal perbuatan manusia. Itu berkaitan dengan sebuah keyakinan dalam diri manusia akan kecintaan dia terhadap al-haq. Jadi orang yang mengetahui al-haq saja mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Allah yang patut kita sembah. Namun kalau tidak ada cinta terkait dengan al-haq, maka perbuatannya itu hanya berkaitan dengan apa yang dia pahami, batas-batas pengetahuan yang dia ciptakan. Oleh karena itu, manusia tauhid melahirkan tindakan yang sifatnya universal pada alam semesta. Di sisi yang lain, ada kecintaan kepada ketuhanan melahirkan dia menjadi manusia yang dikatakan pri kemanusiaan. Jadi pri kemanusiaan adalah manusianya manusia gitu. Jadi kalau manusia itu dikatakan bahwa dia adalah hewan yang berpikir, berpengetahuan, yang merdeka, namun pri kemanusiaan lebih dalam dari arti manusia, yakni manusia yang di dalam batinnya ada kecintaan yang dalam terkait manusia yang dia wujudkan dalam perbuatannya. Maka perbuatan pada amal perbuatan itu bukan hanya sekedar kemerdekaan bebas memilih, namun ada kecintaan dia terhadap Tuhan dan alam semesta berkaitan dengan manusia dalam pembangunan kebudayaan. Maka amal perbuatan itu adalah wujud cinta dia terhadap Tuhan. Bukan hanya sekedar wujud dia terhadap pemahaman akan Tuhan, namun wujud kecintaan dia terhadap al-haq, itulah perbuatan. Maka orang-orang yang berbuat, orang-orang yang beramal adalah orang-orang yang telah merealisasikan cinta dia terhadap al-haq. Karena kalau tidak ada sebuah naluri kecintaan dalam diri manusia, maka sebuah tirai pengetahuan itu sulit menarik orang pada perbuatan. Menurut Dr. Al-Saryati dalam pembahasan tentang 4 penjara manusia, salah satu penjara manusia yang paling berat adalah ego. Ego ini adalah sebuah skenario pengetahuan yang itu kita berbuat, tapi misalnya kita berbuat hanya untuk golongan tertentu, hanya organisasi tertentu. Ketika orang yang selain organisasi kita tidak kita tidak peduli atau ada tendensi, ini adalah sebuah ego. Namun kalau perbuatan yang dilandasi oleh cinta
yang tumbuh dalam hati terkait dengan ketuhanan, maka sudah otomatis konsekuensi dalam amal perbuatan ada yang disebut dengan sebuah derita, sebuah penderitaan dalam amal perbuatan. Orang-orang yang ego dalam perbuatan, dia akan mencari sebuah titik aman, karena dia selalu berdasarkan suara musyawarah kelompok komunitas yang dia naungi. Namun kalau berkaitan dengan cinta yang membuka tabir penjara manusia, yang menjadikan dia sebagai peri kemanusiaan, manusianya manusia, menemukan hakikat kemanusiaannya, dia akan melewati sebuah jalan penderitaan dalam amal perbuatan itu. Dan amal perbuatan yang memasuki ruang derita, itu dia akan sampai pada sebuah titik kebahagiaan. Dan titik kebahagiaan itu adalah apa? Liqa Allah menurut Cak Nur. Dan untuk menemukan apa? Ridahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka NDP ini adalah sebuah rumusan kemerdekaan, rumusan cinta, rumusan derita, rumusan kebahagiaan, dan itu semua terakumulasi dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia yang tidak pernah membatasi orang, sebagaimana Allah tidak pernah membatasi makhluknya, tidak pernah menjadikan makhluknya dengan kemutlakan kemerdekaan kepadanya. Dia tidak pernah menjadikan manusia budak terhadapnya. Namun kecintaan kepada hambanya itu harus dibarengi kecintaan makhluk terhadap Tuhannya, agar termanifestasi yang disebut dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang menjadikan Allah sebagai tujuan dengan sebuah unsur-unsur yang tadi untuk mencapai keridhaan Allah, salah satu identifikasinya, dia hanya berpihak pada kebenaran. Dia tidak berdasarkan ego dalam bertindak. Dia tidak pernah menjadikan dirinya hanya bagian dari elemen komunitas tertentu, namun menjadikan dirinya adalah bagian dari semesta, menjadikan dirinya bagian dari yang lain. Karena manusia tauhid adalah manusia yang menjadikan seluruh pedoman hidupnya memiliki pandangan dunia monoteistik. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Sekiranya berkurang, mungkin kita bisa diskusikan. Sekian dari saya tunggu dialog-dialog kritisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.